Selamat datang kembali di channel Warnet Trader. Di video kali ini saya akan analisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor retail. Pertama ASAS, kedua MRT, ketiga LPPF, keempat MAPA, kelima MAPI, keenam MIDI, ketujuh RALS, kedelapan Cuan, kesembilan PTRO, dan terakhir Taupia. Langsung saja ke yang pertama. Ada ASAS yang ditutup di harga 725 menguat 0,69%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya ASAS di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ASAS belum kemana-mana nih. Apalagi kondisi Bapak Ibu lihat ISG uptrend aja. Mau all time high lagi. ASAS nggak kemana-mana ya. Jadi kemungkinan besar susah tetap tembus. Tapi kalaupun masih bisa ngangkat ya. Tapi ini disclaimer. Jangan nanti bilangnya nakut-nakutin nggak punya barang. Seperti kemarin komen di Big Bang saya bilang ada potensi koreksi. Dan kemungkinan besar minggu depan terus tarikan terakhirnya contoh ya, kita balik lagi ke BBRI. Nah, ini saya bilang kan, ya kalau nanti pemotongan suku bunga The Fed, apakah mungkin BBRI ini bisa naik ke 6.400, 6.000? Ya sentimen sesaat. Secara histori di September itu lebih potensi koreksi. Kalau nggak September koreksi, di Oktober pasti ada koreksi yang cukup dalam. Kita lihat historinya ya, lihat bulanan ini biar Bapak Ibu tuh berpikir secara logika juga. Saham memang bisa naik tapi bisa turun. Bapak Ibu time frame-nya berapa lama nih? Kalau time frame-nya jangka pendek sudah profit 5%, 10% ya di TP atau pasang trailing stop. Jangan Bapak Ibu berharap time frame-nya pendek sebulan, seminggu, tapi profitnya pengennya 20-30% ya nggak bisa. 2023 Agustus pucuk, terus 2 bulan koreksi itu. BBRI ya, September koreksinya 5%, terus Oktober koreksinya 5%. Jadi 2 bulan dia turun 10% setelah, ini setelah ya, all time high. Memang setelah all time high, BBCA itu udah turun 20%. Ini di luar kewajaran ya, tapi Bapak Ibu tarik trennya. Ini udah patah. Kalau bilang nggak punya barang, nakut-nakutin biar dapat barang, ya BMRI, ya BBRI itu belinya kami di bottom 4.100 di Juni itu beli. Jadi ya saham tuh pasti ada naik turun. Ya tinggal Bapak Ibu time frame-nya berapa lama nih. Kalau Bapak Ibu time frame-nya 3 tahun ya nggak usah peduli analisa teknikal. Jangan dilihat analisa teknikal. Ya teknikal ini untuk menganalisa saham tren jangka pendek. Ya beda Bapak Ibu kalau pakainya fundamental, mau sahamnya turun 20% sebulan ke depan atau 3 bulan ke depan ya nggak masalah karena Bapak Ibu time frame-nya jangka panjang, tinggal tambah. Nah yang jangka pendek ini loh, atau yang nggak punya time frame, pengennya profit, pengennya sahamnya nih naik terus, ya nggak boleh turun, naik terus pokoknya. Nah itu ya, jadi kalaupun pengumuman The Fed tuh nggak akan terlalu signifikan kenaikannya. Memang sekarang itu lagi ada inflow, cuman sampai kapan kita nggak tahu. Ya kalau menurut saya itu tadi minggu depan tuh kalau memang benar skenario-nya ISG koreksi itu di September atau pertengahan September, minggu depan tuh tarikan terakhirnya. Tarikan terakhir 6.000 kayaknya berat. Paling maksimal kalaupun naikin 5.600 itu pun kalau mampu, habis itu ya koreksi. Nggak mungkin terus naik, apalagi secara histori memang di September itu koreksi. Pokoknya ingat kalau September nggak koreksi, ini sudah naik tinggi di Oktober. Tapi kalau Bapak Ibu lihat memang time frame bikinnya memang bagus. Pola important holder kenaikannya itu ya 5.500, 5.600 kalau melihat historinya nih. Nah ya itu. Ya silahkan kalau Bapak Ibu beli harga sekarang, ya silahkan. Kalau profit syukur, kalau nggak profit seperti apa time frame-nya. Jangan nanti gara-gara Bapak Ibu punya barang di harga 5.150 pas sahamnya naik lalu komen negatif lagi. Ya tapi memang terserah sih, nggak masalah juga, komen-komen aja. Ya bagi saya ya mau Bapak Ibu profit enggaknya ya bukan urusan saya juga. Nggak ada juga keuntungan kerugian saya. Malah bagus bagi saya kalau Bapak Ibu bisa profit terus. Ya nggak sesuai analisa saya Bapak Ibu counter tuh. Itu. Nah seperti itu ya. Terus balik lagi ke SS.
Ya, kalau melihat ases nih agak susah. Karena apa? Dia sudah downtrend. Memang sideways. Ya kita lihat aja lah. Yang penting Bapak Ibu yang punya. Ini kan bottom nih. 700. Kalau Bapak Ibu yakin dia naik 1 minggu ke depan. Ya tinggal bagaimana strateginya. Mau stop loss nggak di bawah 700. Kalau misalnya. Kalau nggak pakai stop loss juga sebenarnya nggak masalah. Itu. Ya untuk ases lanjut. Ada MRT yang ditutup di harga 2850. Terkoreksi 1,38%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya MRT di distribusi. Langsung saja ketiknya MRT kondisi sekarang kemungkinan besar minggu depan bisa ada tarikan sekali lagi ya. Tapi ini disclaimer 3000 arahnya. Mudah-mudahan coba time frame weekly-nya. Weekly-nya kurang bagus tapi ya volume meningkat. Kita lihat lah minggu depan. Yang penting ya Bapak Ibu kalau mau minat itu yang penting nggak jebol 2800 hari minggu ini ya aman untuk MRT. Itu aja lanjut ada LPPF yang ditutup di harga 1535 menguat 1,9%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya LPPF diakumulasi. Langsung saja ke tariknya LPPF juga bagus ya. Sudah di atas 1500, mudah-mudahan minggu depan lanjut naik karena minggu kemarin dia membentuk higher low walaupun ada candle ekor terbalik. Tapi secara teknikal di time frame daily itu ada candle bullish engulfing, ada perlawanan. Apalagi kemarin itu Eropa Amerika kan hijau, harusnya rebound LPPF ya. Targetnya mana LPPF? 1600. Itu aja dulu. Kemungkinan besar susah ditembus. Jadi targetkan 1600 kalau bisa minggu depan. Disclaimer. Lanjut. Ada MAPA yang ditutup di harga 845 terkoreksi 1,16%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya MAPA di distribusi. Langsung saja ke trackingnya MAPA saat ini masih bagus. Kalau pandangan saya ada peluang 880 minggu depan. Time frame weekly-nya. Candlenya kurang oke, tapi tutupannya bagus. Body candlenya bagus ya, walaupun nggak sempurna cukup oke lah. Jadi minggu depan 880 arah MAPA. Itu aja untuk MAPA. Lanjut ada MAPI yang ditutup dari 1505 terkoreksi 0,98%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya MAPI di distribusi. Langsung saja ke trackingnya MAPI bagus. Cuman sayangnya memang kena profit taking hari Jumat ya. Ya profit taking tipis lah. Ini ya menurut saya ini gambar ulang aja. Bapak Ibu pakai 1480 tuh pokoknya minggu ini jebol itu buang dulu. Ya, untuk tren jangka pendek loh. Kalau Bapak Ibu jangka panjang mainnya ya terserah. Tapi harusnya minggu ini MAPI itu antara memang ditarik naik 1550 1600 atau ya gagal. Kita lihat ya. Pokoknya jebol 1470, pertimbangkan stop loss. Ya 2,5% lah kalau Bapak Ibu mau stop loss, targetnya 4% minimal ke 1560 sampai 1600. Itu kalau jalan untuk MAPI. Ada MIDI yang ditutup di 424 menguat 0,95%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya MIDI ada distribusi tipis. Lanjut. Teknikalnya MIDI harus rebound juga level psikologisnya nih. 416 jangan jebol. Apalagi Bapak Ibu perhatikan. Ya ini tutup aja. Dia itu lagi mencoba bertahan di atas EMA 200-nya. Jadi kalau minggu depan atau Senin besok jebol 416 gagal untuk naik. Lanjut turun. Harusnya minggu ini rebound. Target reboundnya 440. Itu aja untuk MIDI. Lanjut. Ada RALS yang ditutup di harga 404 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau di broker sebenarnya RAL, kalau dilihat dari transaksi asing RAL di distribusi. Kalau di broker sebenarnya RALS di distribusi. Langsung saja ke tekniknya RALS. Minggu depan nih kita lihat kalau ditembus 420 menarik. Targetnya 440 lah, 5%-an lah kalaupun naik ya. Kita lihat minggu depan. Risknya 1% aja buang kalau dia koreksi 1,5% ya menurut saya saat ini untuk RALS. Jebol buang daripada dibawa ke 400 kan mending 1,5% buang dulu. Tapi kalau Bapak Ibu yakin silahkan hold selama di atas 400 juga silahkan boleh. Gak ada yang salah di market nih ya. Yang salah tuh yang memaksakan diri orang lain harus sama seperti apa yang dia analisa atau teknik yang dia gunakan. Nah itu yang salah. Jadi di market nih
strategi apapun itu bisa tetap dapat profit dan tetap dapat ada resikonya juga. Nah, itu yang Bapak Ibu harus temukan ya. Itu untuk RAL saat ini. Lanjut, ada cuan yang ditutup di harga 7.925 menguat 0,95%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibakar semuanya cuan diakumulasi. Langsung saja ketentuannya cuan. Waduh, sudah di bawah 8.000 agak rawan nih. Kita lihat minggu depan dulu ya. Kalau dia kembali ke atas 8.000, lihat buying power, kalau bagus ikutan masuk buy on breakout. Tapi kalau dia koreksi minggu depan mulai Senin ya jangan dulu. Rawan ya. Karena berpeluang 7.500 nih. Arah support minor, kalau support kuatnya ya bisa 6.000. Itu. Jadi saat ini cuan wait and see dulu. Lihat besok Senin. Kalau dia dapat sentimen brand yang masuk indeks FTSE, grup Barito ditarik naik ya kemungkinan rebound juga untuk cuan. Itu aja. Lanjut, ada PTRO yang ditutup di 8.700 menguat 2,35%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibuka semuanya PTRO diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke trendnya, malah PTRO ini minggu depan tuh antara ditarik naik atau dibuang ya. Tapi kemana arahnya? Menurut saya ditarik naik. Kemungkinan besar sentimen brand masuk FTSE bisa men-trigger saham-saham lainnya. Ya, cuman sekarang tuh supportnya tetap masih jauh 8.000. Kalau mau pakai stop loss tipis ya jebol 8.500 buang dulu. Targetnya mana? 9.500 kalau jalan minggu depan untuk PTRO. Lanjut. Ada Tempia yang ditutup di 9.325 terkoreksi 1,58%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibakar semuanya Tempia didistribusi. Langsung saja ke tekniknya, Tempia terus turun ya setelah sampai puncak 10.600. Saatnya bangkit. Ada peluang bangkit. Kalau menurut saya ada peluang. Supportnya saat ini pakai 9.000. Jangan jebol itulah. 9.000 ya 9.000. Nah, itu. Kalau memang jalan minggu depan tuh ada potensi minimal 9.800 10.000. Ya kita lihat. Untuk Tempia. Itu aja. Lanjut saham terakhir. Ada Avia yang ditutup. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Avia yang ditutup bunga tipis 0,84% ke harga 478. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di box semuanya, kalau dilihat box semuanya Avia ada distribusi tipis. Langsung saja ke tekniknya, Avia juga minggu depan tuh antara dia tembus ke 500 minggu ini ya. Kalau dia menurut saya kalau dia tembus 480 500 minggu ini Avia minimal 500 dia akan menguji resisten trendline downtrendnya ini, dan kebetulan di situ ada EMA 200-nya 515. Stop loss kalau dia jebol 470 buang dulu. Kalau Bapak Ibu mau trading jangka pendek ya, jebol 470 buang dulu. Paling 2% atau 2,5% lah. Target reward minimal 5% ke 500 sampai 515 untuk Avia. Itu aja, cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta dari bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti diberikan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat, dan semoga bisa terus cuan.